Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardiana Sulwa Ramadan dari 10 Perhotelan 1. Saya akan menjelaskan Pancasila Unit 4 Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 Unit 2 Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari. Pancasila Unit 4 Proyek Gotong Royong Kewarganegaraan. Konsep gotong royong. Pernahkah kalian mendengar kata gotong royong? Ataukah kalian pernah ikut gotong royong? Gotong royong merupakan identitas dan kekayaan budaya Indonesia. Ada pepatah menyebutkan bahwa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Pepatah ini bermakna pekerjaan berat jika dilakukan bersama-sama akan terasa ringan. Pepatah ini dapat menggambarkan makna gotong royong. Lalu, apa yang dimaksud gotong royong itu? Mari kita diskusikan bersama-sama. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia senantiasa membutuhkan bantuan orang lain. Hal ini menjadi fitrah manusia. Oleh karena itu, dalam kehidupan masyarakat, diperlukan adanya kerjasama, gotong royong, dan sikap saling membantu untuk menyelesaikan berbagai permasalahan hidup. Konjaraningrat membagi gotong royong yang terdapat pada masyarakat pedesaan menjadi 4 jenis, yaitu tolong-menolong dalam aktivitas pertanian, tolong-menolong dalam aktivitas sekitar rumah tangga, tolong-menolong dalam aktivitas persiapan pesta dan upacara, tolong-menolong dalam peristiwa kecelakaan, bencana, dan kematian. Gotong royong lahir atas dorongan kesadaran dan semangat untuk mengerjakan sesuatu secara bersama-sama, serentak, dan beramai-ramai, tanpa memikirkan dan mengutamakan keuntungan pribadi. Gotong royong harus dilandasi dengan semangat keikhlasan, kerelaan, kebersamaan, toleransi, dan kepercayaan. Gotong royong merupakan suatu paham yang dinamis yang menggambarkan usaha bersama, suatu amal, suatu pekerjaan, atau suatu karya bersama, dan suatu perjuangan bantu-membantu. Dalam gotong royong melekat nilai-nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial yang merupakan landasan filsafat bangsa Indonesia. Bintarto menyatakan bahwa gotong royong merupakan perilaku sosial dan juga tata nilai kehidupan sosial yang ada sejak lama dalam kehidupan di desa-desa Indonesia. Secara sosio-historis, tradisi gotong royong tumbuh subur di pedesaan Indonesia, lantaran kehidupan pertanian memerlukan kerjasama yang besar untuk mengolah tanah, menanam, memelihara, hingga memetik hasil panen. Bagi bangsa Indonesia, gotong royong tidak hanya bermakna sebagai perilaku, tetapi berperan pula sebagai nilai-nilai moral. Hal ini mengandung pengertian bahwa gotong royong senantiasa menjadi pedoman perilaku dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam beragam bentuk. Makna penting gotong royong. Sebagai identitas budaya bangsa Indonesia, tradisi gotong royong yang syarat dengan nilai-nilai luhur harus kita lestarikan. Terlebih lagi, Indonesia merupakan negara yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, suku, maupun bahasa. Gotong royong dapat merekatkan dan menguatkan solidaritas sosial. Ia melahirkan sikap kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghargai perbedaan. Selain membantu meringankan beban orang lain, dengan gotong royong kita juga dapat mengurangi kesalahpahaman, sehingga dapat mencegah terjadinya berbagai konflik. Gotong royong yang merefleksikan suatu kebersamaan merupakan pedoman untuk menciptakan kehidupan yang jauh dari konflik. Di dalam gotong royong terkandung nilai-nilai yang dapat meningkatkan rasa kerjasama dan persatuan warga. Oleh karena itu, melestarikan eksistensi tradisi gotong royong di tengah masyarakat sangatlah penting, terutama pada masyarakat yang majemuk. Spirit gotong royong terus ditanamkan dan dipraktikkan oleh para tokoh bangsa lintas agama dan etnis, baik dari kalangan sipil maupun dari kalangan militer. Selama revolusi kemerdekaan di Yogyakarta, di kota bersejarah ini, berkumpul tokoh-tokoh bangsa dari beragam latar agama, etnis, dan pandangan politik.
Semangat gotong royong dengan mengesampingkan perbedaan begitu terasa di Yogyakarta. Realitas ini antara lain dapat dilihat dari perjumpaan antara tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadi Kusumo, tokoh Nahdlatul Ulama seperti Kyai Haji Wahid Hasyim, tokoh Persatuan Islam seperti Muhammad Natsir, tokoh Ahmadiyah seperti Syed Shah Muhammad Al-Zaini, tokoh Katolik seperti I.J. Kaisimu, dan sebagainya. Contoh praktik gotong royong. Kalian tentu tahu bahwa Indonesia dikenal dunia karena masyarakat Indonesia memiliki sikap ramah, kekeluargaan, dan budaya gotong royong. Sejak lama, budaya gotong royong telah mengakar di bumi Indonesia. Sartono Kartotidjo menyebutkan bahwa gotong royong merupakan budaya yang telah tumbuh dan berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi gotong royong bahkan menjadi penanda dan identitas budaya bangsa Indonesia. Budaya gotong royong di Indonesia dapat dilihat dalam berbagai macam bentuk dan istilah yang berbeda sesuai dengan daerah masing-masing. Misalnya di Jawa dikenal dengan istilah sambatan. Sambatan merupakan tradisi untuk meminta pertolongan kepada warga masyarakat untuk membantu keluarga yang sedang membutuhkan bantuan seperti membangun dan memperbaiki rumah, membantu hajatan perkawinan, upacara kematian, dan kepentingan-kepentingan lain yang membutuhkan bantuan yang orang banyak. Uniknya, tanpa diminta untuk membantu masyarakat akan yang kurung atau bekerja bersama-sama membantu tetangganya yang memiliki hajat. Mereka tidak berharap mendapatkan keuntungan material atau berpikir untung maupun rugi. Mereka memiliki prinsip losata patisana yang kurang lebih artinya lebih baik kehilangan materi daripada kehilangan saudara. Di Toraja, Sulawesi Selatan, tradisi gotong royong disebut dengan arisan tenaga, yaitu kerja bakti bergilir untuk menggarap sawah atau ladang milik warga. Suku Dayak di Kalimantan juga melakukan tradisi yang kurang lebih sama yang disebut dengan tradisi saelean. Contoh gotong royong di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Unit 2, Pengenalan Norma dalam Kehidupan Sehari-hari. Tentang norma. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI versi online, norma memiliki dua makna. Pertama, aturan atau ketentuan yang memikat warga kelompok dalam masyarakat. Ia dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku yang sesuai dan berterima. Dalam pengertian ini, maka norma adalah sesuatu yang berlaku dan setiap warga harus menaatinya. Kedua, aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Ada 4 jenis norma, yakni 1. Norma susila, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari hati nurani manusia yang berkaitan dengan pemahaman baik dan buruk yang ada dalam kehidupan masyarakat, seperti pergaulan antara pria dan wanita. 2. Norma sosial, aturan pergaulan dalam masyarakat yang menata tindakan manusia dalam pergaulan dengan sesamanya, seperti bagaimana berbicara dan bertindak yang sopan. 3. Norma agama, aturan pergaulan dalam masyarakat yang bersumber dari ajaran agama. 4. Norma hukum, aturan pergaulan dalam masyarakat yang berasal dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah dan atau DPRD di berbagai tingkatan. Norma diperlukan agar interaksi antar manusia dapat berjalan dengan baik, saling menghormati, saling memberi tolong-menolong dalam kebajikan, dan menyayangi. Norma menjadi harapan agar kehidupan dapat berjalan secara harmonis, tidak saling menafikan, tidak saling membenci, dan bermusuhan. Norma menjadi cara agar penyelenggaraan kehidupan dapat berjalan dengan indah. Norma merupakan kesepakatan sosial. Kisi-kisi kesepakatan dapat bersumber dari manapun, dari hati nurani manusia, dari pergaulan antar manusia dalam masyarakat, dari Tuhan Yang Maha Esa melalui ajaran agama, dan bersumber dari hukum atau peraturan perundang-undangan. Usia norma dapat panjang, dapat pula pendek. Terkadang norma menyesuaikan perkembangan zaman. Oleh karena itu, aturan main dalam norma dapat berubah setiap saat. Terkadang rigid atau kaku, tapi terkadang sangat fleksibel. Contoh norma. Contoh norma dalam kehidupan sehari-hari adalah peraturan RT. Di dalamnya, misalnya tentang bagaimana cara untuk mengurus KTP atau mendapatkan pengantar surat bila ingin mengurus izin berusaha di tingkat desa sampai kabupaten atau kota. Ada aturan yang lebih sederhana. Bagaimana agar semua warga tiap malam ikut ronda kampung untuk menjaga keamanan. Ada pula norma yang tidak ditulis, seperti antar tetangga harus saling membantu jika ada kesulitan. Antar warga tidak boleh melakukan aktivitas yang dapat mengganggu tetangga, seperti membunyikan musik keras-keras dan lain sebagainya. Di lembaga pendidikan, seperti sekolah tempat kita menuntut ilmu, ada pula aturan main. Ada banyak pasal-pasal yang tidak tertulis dan ada aturan main yang tidak tertulis. Yang tertulis antara lain dalam bentuk tata tertib peserta didik dalam kelas. Yang tidak tertulis misalnya peserta didik harus saling membantu bila ada kesulitan dan saling menghormati atas perbedaan. Contoh norma kesusilaan. Contoh norma sosial. Contoh norma agama. Contoh norma hukum. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.